terus langsung belajar, les, tidur jam 11 malam. Kemudian karena aku muslim, aku bangun tengah malam buat sholat tahajud. Pokoknya aku benar-benar berdoa banget, dan saat itu aku ngelepasin semuanya dari organisasi sampai dunia pertemanan. Hello semuanya, welcome back to my channel di Lily Eslita. Hari ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk ke DM aku tentang Q&A yang part pertama. Jadi kemarin kan aku sempat buka Q&A nih buat kalian yang pengen tanya apapun itu boleh ke akun Instagram aku. Nah ternyata dari yang pada tanya-tanya ini paling banyak tanya tentang kedokteran, terus tentang pengalaman jadi Putri Indonesia, dan sisanya malah masalah pribadi nih. Jadi aku saring ya, ini ada banyak banget pertanyaan, serius aku nggak bisa jawab semuanya, jadi aku jawab dari yang paling relevan aja. Pertanyaan pertama, ini dari SYHLN. Cerita pengalaman kakak dong ketika lulus SMA mau masuk kuliah atau langsung kerja. Aku dari awal udah punya planning nih dari kecil. Aku udah tahu mau masuk SD mana, SMP mana, SMA mana, dan aku maunya kuliah di mana. Jadi emang aku ngelakuin semuanya sesuai planning. Dari dulu emang udah cita-citanya banget adalah harus masuk FKUGM. Nah itu aku jalanin deh akhirnya untuk menyesuaikan cita-cita aku. Aku langsung pikiran pertamaku adalah memang harus kuliah. Lanjut, terus ini dari Afra Latifa. Kenapa milih FKUGM? 1, itu ada di Jogja. 2, emang cita-cita dari kecil. 3, aku kayaknya nggak mungkin deh mampu untuk biayain universitas swasta, atau aku juga nggak mampu deh kayaknya kalau harus keluar terus ngekos gitu. Jadi FKUGM adalah cita-cita dan satu-satunya pilihan yang aku punya. Kak, masuk ke kedokteran sulitnya kayak apa sih? Ini dari Ermu Coffee. Sulit sih, karena waktu itu aku bener-bener yang dalam 1 tahun itu semenjak aku masuk kelas 3 aku begadang, aku bangun subuh terus langsung belajar, les, tidur jam 11 malam. Kemudian karena aku muslim, aku bangun tengah malam buat sholat tahajud. Pokoknya aku bener-bener berdoa banget, dan saat itu aku ngelepasin semuanya dari organisasi sampai dunia pertemanan, aku lepasin dan fokus bener-bener mau ke situ. Karena aku tahu saingannya berat, satu kursi itu bisa diperebutin 200 sampai 500 orang. Jadi kalau misalkan memang mau kepilih di situ ya kamu benar-benar harus belajar dan harus benar-benar spesial. Makanya aku benar-benar berusaha biar aku jadi spesial. Dari Maldel, FK ada tes mental nggak sih? Tes mental tuh gimana sih? Bingung. Kayak keberanian gitu. Nggak ada sih kecuali kamu masuk organisasi. Dari Nurdika Arya, apakah ada keinginan untuk melanjutkan studi sampai jenjang profesor? Insya Allah kalau emang ada jalannya, ada rezekinya, pendidikannya bakal dikejar sampai kalau bisa semaksimal mungkin. Kalau bisa ambil spesialis S2 sampai S3. Kalau pengen jadi dokter spesialis jiwa masih laku nggak sih Kak di zaman sekarang? Rizka Alifah. Oke, dokter spesialis jiwa tuh nggak selamanya menanganin orang sakit jiwa. Kadang ada beberapa penyakit yang bukan tentang kalian gila atau enggak, tapi ada beberapa gangguan. Misal kalian punya kecemasan berlebih, atau kalian punya fobia berlebih terhadap sesuatu, itu memang harus ke dokter spesialis jiwa gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ke dokter spesialis jiwa itu pasti orangnya sakit jiwa, nggak kayak gitu. Kalau kalian juga punya stres atau masalah dengan obat-obatan terlarang, kalian juga bisa minta bantuan dokter spesialis jiwa untuk menangani masalah kalian. Banyak banget ya. Dari Sektum, Kak, untuk tes di FK itu mapel yang paling dominan apa ya? Sorry, aku bukan dosen, jadi aku nggak tahu dong. Aku cuman ikut tes aja sesuai dengan apa kriteria yang diminta. Pertanyaan dari Titip Cari Kos Jogja. What? Ini stereotip yang salah menurut Mbak tentang anak FKKMK. FKKMK, wah ini pasti anak FK nih karena tahu namanya udah berubah jadi FKKMK. Yang salah adalah 1, pasti mereka bilang itu anaknya orang kaya. Belum tentu. 2, pasti anaknya dokter. Belum tentu juga. 3, pasti sombong-sombong. Enggak juga. 4, kutu buku. Ya, hampir bener sih. Yang kelima, pasti pacarnya cuma mau sama dokter juga. Ya, enggak juga gitu sih. Tapi mau gimana lagi dong, emang kita jarang punya waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang bisa mengerti gimana kita membagi waktu, biasanya memang teman kita sendiri. Lanjut ya, ini pertanyaan dari Nabila. Kak, dulu akademisnya rata-ratanya berapa? Sering dapat ranking berapa? Dan waktu SMA ikut organisasi apa aja? Zaman aku kelas 1, kelas 2, aku ikut Tonti.
Terus aku sempat jadi kapten cheerleader juga. Habis itu aku ikut organisasi, apalagi ya? Aku ikut teater. Banyak sih, aku emang anaknya agak nggak fokus ya, semuanya pengen dicobain. Sama aku ikut beberapa les juga. Dan emang dari dulu SMP aku ikut modeling. Terus rankingnya, aku anaknya fluktuatif. Kalau misalkan lagi niat, akan jadi rankingnya bagus. Kalau enggak, ya enggak. Kalau pas kelas 1-2 SMA ya, so-so lah, rata-rata di tengah-tengah aja. Karena emang juga sibuk ini kan, sibuk organisasi juga. Tapi begitu kelas 3 nih, langsung deh dikejar semuanya yang kurang-kurang. Dan sekali lagi alhamdulillah waktu itu jadi lulusan terbaik se-SMA. Pertanyaan dari Arima PN. Kak, kata orang-orang dokter itu ada jaga mayat ya. What the hell, ngapain mayat dijagain gitu? Nggak ada lah. Kalian kayak, kenapa sih kalian tuh selalu pikirnya kalau nggak mayat, darah, mayat, darah, mayat, darah. Ya kalau ketemu mayat ya pasti sering lah, ketemu darah juga pasti sering lah. Tapi kan kalian juga akan terbiasa gitu dengan hal itu kan. Emang itu secara umum. Dan kalau ketemu mayat gitu, ya bahkan aku yakin deh soal mengenai mayat itu, pertanyaan tentang si mayat itu lebih serem daripada mayatnya. Yakinlah tentang itu. Oke, itu ada pertanyaannya banyak banget, jadi aku nggak bisa jawab semuanya, tapi semoga jawaban aku ini mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat yang tanya-tanya tentang pengalaman dan perjalanan aku tentang Putri Indonesia dan menanyakan kapan nikah kak, punya cowok nggak, itu kita bahas di Q&A selanjutnya. Jadi makanya jangan lupa buat subscribe channel ini. Terus buat kalian yang emang lagi sangat berharap untuk masuk FKUGM, tetap semangat. Jangan lupa tulis nama kamu beserta gelar kamu di dinding gede-gede, terus ditempel yang bisa kalian lihat setiap bangun tidur. Jadi kalau pengen banget tahu ceritanya koas dan seseru apa, itu seru banget, jangan lupa subscribe karena habis ini aku akan bahas itu.